kabar gugatan cerai Raisa Andriana terhadap Hamish Daud sontak menggemparkan publik setelah 8 tahun membina rumah tangga yang harmonis. Di tengah ketidakjelasan alasan resmi, pakar spiritual Ki Demang mencoba menembus tabir rumah tangga pasangan couple goals ini melalui terawangannya. Berikut adalah 5 terawangan Ki Demang yang diklaim menjadi akar masalah di balik retaknya pernikahan Raisa dan Hamish versi Cumi Top 5. Rumah tangga Raisa Andriana dan Hamish Daud yang selama ini dikenal harmonis, kini berada di ujung tanduk setelah gugatan cerai dilayangkan sang diva. Pakar spiritual Ki Demang akhirnya angkat bicara, membongkar akar masalah yang tersembunyi, menyoroti perbedaan karakter, komunikasi yang buntu, hingga adanya isyarat orang ketiga. Menurut Ki Demang, penyebab utama retaknya pernikahan ini adalah komunikasi yang sudah tidak sehat dan buntu, yang berakar pada perbedaan karakter fundamental keduanya. Lebih lanjut, terawangan Ki Demang juga menguak adanya isyarat pihak ketiga yang ikut merusak keharmonisan. Pihak ketiga ini, menurutnya, hadir di tengah kerenggangan yang sudah lama terjadi. Penyebab perceraian ini seperti pihak ketiga. Dan Raisa pun sudah tahu sejak lama. Padahal orangnya sudah banyak memberikan beberapa peluang, tetapi masih dilakukan. Ini demi menjaga nama baiknya. Pihak ketiga yang membuat mereka terjadi kesepakatan yang ingin bercerai seperti itu. Apakah suami Raisa punya sosok wanita lain untuk sekarang ini? Ya. Rambutnya itu perempuan tinggi 170-an lebih bisa jadi ini. Saat perempuan ini kulitnya hitam manis, dan artinya ada sosok perempuan yang berwarna gold, rambutnya kerikil, terus tingginya tinggi, langsing. Sosok perempuan ini yang mensupport seorang laki-laki ini. Ada komunikasi dengan perempuan, dan Ki Demang tidak melihat berbahasa yang tadi, tapi ini lebih ke arah sudah tidak ada komunikasi dengan baik. Pakar spiritual Ki Demang akhirnya mencoba mengungkap akar masalah yang paling mendasar, yaitu perbedaan karakter yang sangat bertolak belakang antara Raisa dan Hamish. Menurut terawangan Ki Demang, konflik ini telah mencapai titik didih karena adanya benturan antara dua kepribadian yang saling kontras yang ia definisikan melalui perhitungan falakiyah. Lantas seperti apa perbedaan karakter Raisa dan Hamish menurut penerawangan Ki Demang? Iya, karena karakter Raisa ini kalau menurut hitungan falakiyah Ki Demang 4 tambah 8 12, artinya orang tersebut adalah orang yang koin gitu. Koin ini adalah orang yang sabar dengan bisnisnya, dia lebih banyak ke bisnis nih Raisa ini dibandingkan pasangannya, karena bersifat dewasa sudah, bersifat keibuan sudah untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan pasangannya. Tetapi di sini karakter Hamish haus dengan yang namanya perhatian, manjaan, sehingga dia memilih banyak di luar dibandingkan di dalam ruangan atau sebuah rumah tangga. Lebih banyak main keluar, padanya jenuhlah dengan istilah berpasangan dengan karakter Raisa seperti ini. Suaminya Raisa ini bernama Hamish Daud ini adalah karakter yang meskipun laki-laki sudah usia, tetapi dia lebih pengen diperhatikan, dimanja, diberi kasih sayang. Kayak contoh nih, hal yang kecil aja, kamu udah makan belum, kamu lagi apa sayang, kamu lagi apa beb, gitu. Itu perlu untuk seorang laki-laki seperti Hamish seperti ini, karena dia haus dengan yang namanya kasih sayang dan perhatian. Meskipun
pasangannya ini yang bernama Raisya ini sudah banyak memberikan, tetapi rasa kurang. Dan ini pun menjadikan sebuah faktor lingkungan juga menurut saya, karena sejatinya Hamis Daud ini adalah orang yang penyayang, tidak mau dia adanya konflik rumah tangga, sudah lelah juga Raisyanya. Di sini Raisya sudah capek dengan perilaku seperti perilaku pasangannya yang sudah beberapa kali melakukan. Di tengah badai gugatan cerai yang dilayangkan Raisa, pakar spiritual Ki Demang menyampaikan terawangan yang mengharukan mengenai kondisi batin Hamish Daud. Ki Demang melihat adanya upaya luar biasa dari Hamish yang menunjukkan bahwa sang aktor belum menyerah dan sedang mati-matian berusaha menyelamatkan rumah tangganya. Namun, Ki Demang memperingatkan, meskipun cinta Hamish kuat, nasib rumah tangga mereka akan sangat ditentukan oleh seberapa besar Raisa mau membuka kembali pintu maaf dan rujuk di tengah luka dan kelelahan yang sudah ia rasakan. Waktu Raisa cerai, suaminya berusaha pertahanan apa enggak? Iya, saya akan lihat dulu ya, karena ini agak jauh pertanyaannya. Oke. Iya, saya melihat suaminya mencoba untuk membujuk, meminta untuk ayolah gitu. Jangan sampai kita pecah. Ada ideal, artinya mempertahankan rumah tangga itu, tetapi dengan kondisi yang sudah berulang kali, kayaknya Raisya sudah capek. Dengan pihak keluarga pun sudah tahu dengan konflik keluarga. Kayaknya ini seperti ada beberapa orang yang mengetahui kondisi rumah mereka, kondisi rumah tangga mereka. Akan tetapi Raisya sudah di ujung tanduk akhir, sudah capek. Meskipun Hamish Daud dikabarkan sedang berjuang keras untuk mempertahankan rumah tangganya, pakar spiritual Ki Demang menyampaikan terawangan yang getir mengenai sikap Raisa. Menurutnya, keputusan Raisa untuk melayangkan gugatan cerai bukanlah keputusan emosional sesaat, melainkan hasil dari pertimbangan yang sangat matang dan sudah lama dipendam. Terawangan ini mengisyaratkan bahwa Raisa sudah mengusai segala cerita dan kini fokus pada babak baru kehidupannya tanpa Hamish. Rujuk atau tidak, saya melihat perpisahan ini terjadi. Mereka sudah tidak bisa mempertahankan lagi, akhirnya mengambil keputusan ya tadi, mereka bercerai, berpisah agak alot gitu pisahnya, seperti itu. Mereka udah pisah rumah atau masih serumah? Oke. Tadi kita melihat kondisi masih, tetapi jarang pulang. Artinya mereka sudah tidak bersama. Kalau diibaratkan satu rumah, pernah balik, tetapi ini seperti datang keluar gitu aja. Sudah kayak masing-masing seperti itu. Meskipun udah dipujuk seperti itu. Di tengah proses gugatan cerai yang dilayangkan Raisa, pakar spiritual Ki Demang menyampaikan terawangan mengenai potensi konflik lanjutannya akan muncul di meja hijau. Menurutnya, meskipun Raisa dan Hamish dikenal memiliki aset yang fantastis, titik panas perpisahan ini justru akan berpusat pada hak asuh anak, bukan harta gonogini. Ki Demang menyimpulkan, publik mungkin tidak akan menyaksikan perebutan harta yang sengit, namun ketegangan emosional dan tarik ulur hak asuh anak akan mewarnai babak akhir pernikahan pasangan Alve Goals ini. Masih ke depannya
mereka berdua ya saling hidup berdamai meskipun agak alot, hidup dengan masing-masing, tapi di sini ada pertengkaran lagi karena ada yang diperebutkan. Pada akhirnya mereka akan berdamai ini bukan berarti bersatu, tapi berdamai untuk mengambil suatu keputusan yang sangat amat agak sedikit kecewa gitu dengan keputusan itu seperti itu. Mereka berdua merasakan seperti itu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.